Ya, baik Prof, baik Bapak dan Ibu, kita akan saksikan paparan dari Prof Laksono mengenai pencegahan fraud dalam layanan kesehatan. Kepada Prof Laksono kami persilahkan. Oke, jadi ini ada 4 hal ya, tapi yang pengantar yang pertama dan kedua ini tidak akan banyak karena sudah banyak dibahas. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat ini yang sangat penting dan nanti juga kita akan bandingkan dengan di luar negeri oleh Pak Hanefi ya. Jadi, nah ini tadi yang kita bahas di tadi ya, ada fraud. Karena kita menggunakan klaim ini. Jadi, dimanapun ada mekanisme klaim, itu selalu ada potensi fraud. Dan klaim kita itu berasal dari model pembayaran Ina CBG. Ya. Saya akan singkat saja, ini sudah ada. Kemudian yang berikutnya. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di setiap pembayaran, ya, nah ini sudah sampai ke ini ya, bisa lihat ya Mbak Putih ya, hal yang tidak diinginkan dalam pembayaran, betul ya? Sudah lihat Mbak Putih, ya? Ya, Prof, nampak. Ya. Ya. Oke. Nah ini memang kalau model di Inggris yang dari APBN langsung ke rumah sakit itu korupsinya ya korupsi dalam misalnya mata pembelian, ya. Kalau menggunakan mekanisme pembayaran fee for service, berarti tadi seperti supaya just demand. Nah, kalau BPJS ke rumah sakit membayar Ina CBG itu adalah model klaim ya. Ini apa mekanismenya ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi potensi fraud di dalam konteks sumber dana ini jelas akan membuat peningkatan klaim ya. Betul ya. Jadi BPJS akan meningkat klaimnya. Dan nanti APBN juga akan meningkat, karena BPJS juga akan meningkat, semuanya akan meningkat. Ya. Nah, ini yang jadi masalah, karena nanti akan mengundang para penegak hukum seperti KPK dan sebagainya untuk mengontrol klaim-klaim oleh rumah sakit. Ya. Nah, yang kedua, memahami potensi fraud, saya kira kita bisa melihat secara lebih detail. Jadi intinya memang fraud itu adalah bentuk kejahatan yang sifatnya kerah putih yang canggih ya. Nah ini yang menjadi penyebab meningkatnya pembayaran kesehatan di Amerika Serikat. Oke. Nah definisi fraud sendiri kalau kita lihat adalah kesengajaan ya. Jadi kesengajaan untuk melakukan kesalahan terhadap kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai atas kerugian orang lain. Nah, ini definisi dari hukumnya seperti ini. Okay? Tapi ini tergantung pada kitab undang-undang hukum pidana masing-masing negara. Masih bisa dibaca, Mbak Putih, sama didengarkan? Ya, Prof Laksono, kami mendengar slide-nya, slide berapa ya, Prof ya? Mohon maaf. Oh, definisi fraud. Definisi fraud. Definisi fraud, baik. Ya, Pembayaran hal ya. Ya, silakan. Halaman nomor 10. Nomor 10. Oh, baik. Ya. Slide 10. Iya, slide 10. Hubungan pembayaran dengan sumber dana ya, Prof ya? Ya, bukan definisi fraud. Ya. Oh, ya, lanjut. Ya, fraud merupakan ya. Baik, silakan dilanjutkan, Prof. Ya, silakan dilanjutkan. Dan halaman 11 ya. Ya. Suara jelas, gambar baik. Terima kasih. Ya. Silakan. Oke. Di halaman 11 memang itu banyak fraud ya. Termasuk juga di Puskesmas juga. Ini ada fraud juga ya. Ketika mereka banyak merujuk itu juga bagian dari fraud juga sebenarnya. Sengaja merujuk ke rumah sakit, tapi rumah sakit yang merujuk kemudian memberikan semacam kickback atau komisi itu juga fraud. Di masyarakat juga demikian, bisa ada fraud di masyarakat, misalnya mengaku sebagai peserta asuransi, itu juga bisa fraud ya. Tapi yang kita hanya bahas adalah mengenai fraud di rumah sakit, yang di halaman 13 tadi kita sudah paham banyak tentang tindakan upcoding, cloning, dan sebagainya. Ini sudah ya, sampai ke unnecessary treatment ya, ini sudah semua ya. Nah, sekarang di halaman berikutnya, halaman 14 ya, bagaimana potensi fraud di Indonesia ini. Nah, ini yang menarik ya. Sudah ada tidak? Dari diskusi kami dengan beberapa direksi rumah sakit dan berbagai spesialis, memang sebagian besarnya kan sudah ada. Jadi kalau kita lihat di halaman 15, hasil diskusinya itu memang ke depannya itu ada A, B, C ya, skenario A, B, dan C. Yang A itu tidak ada fraud di rumah sakit saya, karena moral dan perilaku pembiayaan dan BPJS bersifat baik. Yang B, ada fraud di rumah sakit saya, sengaja atau tidak sengaja, atau tidak paham,
BPJS dan Kemenkes membiarkan, tidak ada pencegahan dan tidak ada penegakan hukum dan rumah sakit membiarkan. Sementara yang C itu ada fraud di rumah sakit saya, sengaja atau tidak sengaja. Nah ini yang menarik. BPJS dan Kemenkes berusaha mencegah, ada tindakan dari penegak hukum dan rumah sakit berusaha melakukan pencegahan internal. Nah inilah ya, halaman 16 ya. Ini skenario yang kita harapkan. Nah, karena itu kami UGM sejak tahun lalu sudah kampanye, dan tahun ini kita kampanye cukup besar ya untuk mempengaruhi teman-teman di Kemenkes, di rumah sakit, di BPJS bahwa potensi fraud itu ada. Dan itu harus kita kendalikan dan kita cegah betul. Nah, selagi tadi kita diskusikan, penindakan dan penindakan tadi, pencegahan tadi, itu belum ada di Indonesia. Ini masalahnya. Ini yang jadi satu isu yang perlu kita cermati ya. Nah, kemudian tadi itu kalau kita tidak cegah dan kita tindak, itu ini bisa menjadi penyakit menular ya. Dan rumah sakit yang fraud itu bisa menjadi contoh bagi rumah sakit untuk melakukannya. Jadi enak dan dapat uang banyak misalnya. Nah, sehingga akibatnya apa? Kerugian akan besar dan terus membesar. Kemudian juga dampak lainnya halaman 18 ya. Ya, ada kemungkinan itu memperburuk ketimpangan. Karena yang bisa fraud banyak itu di tempat-tempat yang seperti DIY atau Jawa Tengah ya, yang mempunyai banyak rumah sakit dan spesialis. Itu mereka mempunyai semacam kesempatan lebih banyak dibanding di daerah di NTT. Ya. Akibatnya mungkin ada kenaikan tajam nanti di provinsi-provinsi di Jawa. Nah ini yang perlu kita cermati bahwa kalau ini terjadi, nanti gap antara daerah yang terpencil, yang sulit seperti NTT dengan yang di Jawa Tengah atau di DKI itu akan semakin meningkat. Nah, halaman berikutnya 19, nah ini yang kita lihat akan berikan tekanan pada sumber-sumber dana BPJS. Nah inilah yang kita cegah ya, supaya jangan sampai ada klaim yang tinggi. Oke, saya kira ini yang sudah kita bahas pada modul 1. Betul ya Pak Nevi ya? Sudah dibahas banyak Pak ya? Iya betul Pak. Ya, oke. Nah sekarang kita akan masuk pada sistem pencegahan dan pencegahan fraud yang kalau kita lihat secara lebih detail ya. Kita coba tadi, ini satu hal yang sangat penting tadi ketika kita bicara diskusi tadi ya. Mengapa kita perlu membandingkan antara Amerika Serikat dengan Indonesia? Ini sebenarnya sederhana. Karena INA-CBG itu asalnya adalah DRG. Ya. Diagnostic Related Groups yang asal dari Amerika Serikat dan dipakai di sana. Nah, di sana sudah lengkap sistemnya, termasuk untuk pencegahan dan pendidikan fraud akibat adanya model pembayaran seperti klaim tadi. Nah, di Amerika Serikat halaman 22 itu terjadi antara 5-10%, ada yang 3 juga ya. Ya, ini menjadi perhatian besar, cukup besar yang kerugiannya. Dan pelaku-pelaku utama, ini yang utama ya, yang di sana ada, itu yang kita lihat, kita belum ada adalah Kemenkesnya Amerika Serikat, itu halaman 23 ya, jadi Department of Health and Human Services, kemudian unit pencegahan dan tindakan fraud di lembaga asuransi kesehatan, ini seperti BPJS-nya sana, Medicare, Medicaid, juga di Aster swasta mereka ya. Kemudian di rumah sakit juga ada pencegahannya, di industri juga demikian, dan juga yang di kotak merah itu Department of Justice, jadi kehakiman dan juga FBI. Ya. Nah ini yang menarik ya, jadi semua itu mempunyai semacam peran masing-masing yang diatur dengan undang-undang. Misalnya FBI ya, halaman 24 itu cenderung untuk penyelidikan, ya, investigasi, namanya Federal Bureau of Investigation. Ya. Dia tidak melakukan penuntutan, tapi penyelidikan. Nah, healthcare fraud itu termasuk dari apa yang disebut sebagai white collar crime di nomor 7 itu ya. Halaman 25 sekarang. Ya. Nah, kalau kita lihat, jadi ini penindakan di Amerika Serikat lengkap, ada yang bersifat administratif, dan juga ada yang perdata dan pidana atau gabungannya. Nah, slide berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Pada tahun ini, 26 Februari, Jaksa Agung Eric Holder dan kesehatannya itu menyatakan bahwa prevensi dan enforcement, pencegahan dan penindakan fraud itu telah bisa menghasilkan pengembalian uang sebesar 4,3 billion dolar, ya. Dan ini naik dari tahun 2012 yang hanya 4,2 billion. Jadi ini satu pengembalian uang yang
bisa didapatkan karena ada pencegahan dan tindakan fraud. Oke ya, halaman 27. Jadi memang harus ada pencegahan dan penindakan. Dan di Amerika itu banyak undang-undangnya, jadi cuma satu yang terkait dengan fraud. Nah ini yang celaka di Indonesia itu hanya ada satu, yaitu KUHP-nya. Jadi kita belum punya peraturan hukum dan undang-undang yang mengatur mengenai fraud ini. Ini yang jadi masalah besar ya. Oke, halaman 28. Nah, sehingga dalam sistem fraud tadi itu memang ada kegiatan yang pencegahan untuk jangan sampai tindakan yang buruk itu menular. Sehingga selalu ada komponen ancaman atau deterring. Ya. Kemudian ada kegiatan mencegah, preventing, detecting, reporting, fraud tadi. Jadi ini selalu ada satu sistem yang berusaha untuk komprehensif. Nah ini yang menjadi masalah menarik ya. Halaman 29 kita bandingkan dan di Indonesia bagaimana. Nah ini, kalau kita lihat, misalnya kita pakai angka di Amerika Serikat, misalnya 5% aja, itu potensi kerugian Indonesia itu dari 40T ya, itu kira-kira 1,25 triliun ya, misalnya seperti itu. Misalnya klaim rumah sakit sekitar 25 triliun ya, maka hubungan 5% itu sekitar 1,25 triliun. Masih bisa didengar, Bu Putih? Masih ya, bisa didengar? Jelas. Ya, jelas sekali Pak, silahkan. Ya, oke. Ya. Nah, sehingga kami melihat apa yang kita sebut sebagai potensi kerugian tadi, kita cegah dengan pertama kali. Nah, ini yang kita kerjakan pertama kali. Itu membandingkan situasi di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Kita lihat apa yang kurang, apa yang ada, dan apa gap-nya ya. Dengan analisis gap tadi, kita bisa bikin strategi Pak. Nah, ini intinya. Nah, fakta yang ada memang fraud sudah diduga ada. Jadi ini sudah jelas ya, teman-teman 32. Dan saya yakin teman-teman dari BPJS sudah merasakan ya, atau melihat sendiri berbagai tindakan fraud. Ya, ini survei kita di beberapa rumah sakit yang mengakui bahwa ada potensinya ya, walaupun belum dibuktikan ya. Tapi potensi itu sudah ada, dari mulai yang upcoding, salah keystroke, no material value, sampai ke yang lainnya itu ada. Oke ya, bahkan ada juga beberapa fraud yang tidak ada di luar negeri, di halaman 37 ya. Oke ya, nah ini yang menarik ya. Sekarang intinya halaman 39, kita akan masuk bagaimana sistem pencegahan dan tindakan di Amerika Serikat yang kita bandingkan sebagai tolok ukur. Kita lihat bagaimana keadaan di Indonesia, gap apa yang terjadi. Nah ini halaman 40 ya, kalau kita lihat dari 4 pelaku utama ini, ya, ternyata di Indonesia itu ya boleh dikatakan aturan main di Kemenkes dan juga untuk BPJS sendiri itu belum terbangun. Karena seperti tadi, kita belum ada mekanisme kalau rumah sakit ditemukan fraud, itu apakah harus mengembalikan misalnya. Ya, ataukah BPJS kurang membayar, apakah harus menambah pembayaran. Dan juga di Kemenkes belum ada peraturan yang sedang kita bangun sekarang ini. Ya, pelan-pelan dibangun ya. Yang ada itu mungkin rumah sakit ya ada sedikit ya. Dan penegak hukum. Nah ini yang saya katakan ya. Jadi peraturannya itu belum ada dalam administrasi dan keuangan, halaman 42 ya. Ya, jadi langsung ke KUHP halaman 43 ya, di mana ada pasal-pasal mengenai ini yang 378 tadi ya, 44 ya, slide 44 ya, di mana ada suatu kalimat barang siapa dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum dan seterusnya ya, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Nah ini dan sebagainya akan diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan juga pasal 381 KUHP tentang asuransi, ini juga ditambah dengan 1 tahun 4 bulan. Ya, jadi cukup menarik, 5 tahun 4 bulan penjaranya. Jadi ini aturan hukum yang ada dan ini bisa dipakai untuk apa ya istilahnya itu menangkap tadi yang fraud tadi. Ya. Kemudian di halaman 46, apakah dapat dijelaskan dengan undang-undang tipikor? Ya. Nah, ini bisa juga. Ya. Karena dana PBI berasal dari APBN dan KPK timbang-timbang masuk ke undang-undang. Ya, oke. Pak Putih masih bisa didengar? Masih? Ya Prof, sangat jelas. Prof Laksono sebagai informasi, waktunya tinggal 10 menit lagi. Oh ya. Ya, baik, silakan. Ya. Nah, sehingga bagaimana ke depannya? Nah, ini yang nanti kita akan diskusikan. Jadi diperlukan sistem yang mempunyai pencegahan dan tindakan fraud di jalan nasional. Ini bagaimana ke depannya ya, halaman 47 ya. Nah, diharapkan ini semuanya lengkap nih, termasuk yang di BPJS ini. Ya.
Jadi ada unit pencegahan dan anti fraud atau pencegahan fraud di BPJS dan di askes swasta sebagai pencegahan dan deteksi eksternal untuk rumah sakit. Ini. Oke ya. Di KPK juga diharapkan ada sebagai penegak hukum di rumah sakit untuk pencegahan dan deteksi internal. Kemudian di Kemenkes sebagai aturan-aturan yang sifatnya administratif dan juga termasuk nanti pengembalian uang dan sebagainya. Nah ini yang sedang kita arah. Jadi kita tuh seperti membangun sistem yang belum kita bangun, walaupun itu barangnya barang impor dari Amerika Serikat ya, tapi kita belum mempunyai sistem yang seperti ini. Nah, sehingga kita bisa melihat adanya kegiatan pencegahan, deteksi, penindakan ya, ada complaint deterring, ada preventing, ada detecting, dan juga reporting dan remediating fraud di rumah sakit. Nah, sehingga di halaman 50 untuk BPJS kita harapkan memperkuat unit pencegahan fraud. Dan ini yang sangat relevan untuk Bapak Ibu semua ya. Di tiap-tiap unit, di regional ataupun di cabang barangkali ini perlu ada upaya-upaya untuk pencegahan dan juga mungkin penindakan nantinya. Termasuk untuk BPJS sendiri, kalau memang kita kurang ya. Rumah sakit juga demikian, memberikan semacam pengorganisasian untuk unit pencegahan dan deteksi fraud. Dan kami sudah melatih banyak rumah sakit untuk masuk ke sini dan mereka sepakat untuk membuat unit ini. Oke ya, di halaman seterusnya kita bisa melihat halaman 52 seperti itu, dan juga masuk melalui program edukasi tadi. Karena sebagian para spesialis tidak paham bahwa fraud itu kriminal, juga di rumah sakit. Mereka anggap ini hanya cara untuk meningkatkan pendapatan. Nah ini yang berbahaya. Terus ada pedoman pencegahan deteksi dan tindakan di rumah sakit ya. Ya, kemudian secara internal juga harus ada semacam peringatan-peringatan ya. Ya, ini kita sudah latih beberapa rumah sakit dan di halaman 56. Nah ini juga sangat penting, Kemenkes sebagai regulator, dan ini berarti apa? Harus mengajak Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten untuk sebagai pengawas yang sifatnya independen nantinya. Nah, mereka diharapkan nantinya diberi wewenang administratif untuk melakukan tadi peringatan-peringatan ataupun penindakan-penindakan. Ini sangat penting karena OJK sebagai pengawas independen BPJS itu tidak mungkin melakukan pengawasan berbasis pada mutu klinis dan biaya klinis ini. Jadi OJK lebih banyak pada pengawasan keuangan BPJS sebagai lembaga atau sebagai usaha ya. Jadi ini bukan OJK tapi Kemenkes dan Dinkes Provinsi. Nah, kemudian penegak hukum juga demikian. Itu perlu diperkuat ya, memahami apa itu fraud, jangan sampai nanti kejaksaan dan juga ada lagi baris krim ya, polisinya baris krim itu juga bisa sebagai penyidik ya. Kemudian kehakiman untuk perkara yang akan masuk ke pengadilan. Ini perlu juga dilihat sistemnya. Plus juga nah ini yang menarik ya, ketika nanti ada investigasi itu harapannya juga ada investigator independen, halaman 58 ya. Yang di AS di Amerika itu untuk kasus-kasus besar diambil oleh FBI, ya terutama untuk juga yang dana-dana federal. Nah, jadi investigator independen yang adil tadi ini juga perlu untuk ya dikembangkan. Nah, sebagai penutup, saya kira ini satu hal yang fraud adalah satu hal yang mungkin baru dan kita belum memiliki sistem yang komprehensif untuk pencegahan dan tindakannya di rumah sakit. Pedoman sekarang sedang disusun. Nah, ke depan diharapkan ada kebijakan komprehensif termasuk di BPJS untuk membuat unit anti fraud. Oke, saya kira ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau tadi agak terputus ya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Laksono atas paparannya. Baik, Prof. Laksono, kita akan masuk dulu ke sesi berikutnya, yaitu paparan oleh Dr. Hanefi Jasri terkait pembelajaran dari luar negeri mengenai upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk pencegahan dan penindakan fraud di Indonesia. Ya, kita persilahkan dulu Dr. Hanefi untuk menyampaikan paparannya. Baru setelah itu kita masuk sesi diskusi ya, Pak Hanefi ya. Begitu ya, Prof. Laksono? Ya, silakan. Ya, saya baik, silakan. Baik. Ya, silakan Pak Dr. Hanefi menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih Mbak Putih. Jadi Bapak Ibu nanti kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan maupun tanggapannya sekaligus antara sesi modul 1 dan juga nanti sesi modul 2 yang akan saya bawakan. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memahami upaya pencegahan dan pemberantasan fraud di luar negeri. Tapi senang sekali tadi saya sudah dihantarkan oleh diskusi Bapak Ibu maupun juga oleh komentar dari Prof. Laksono yang terkait dengan beberapa hal pembelajaran yang bisa kita ambil dari luar negeri, termasuk tadi dari Amerika Serikat.
salah satu tadi komentar yang saya ingat adalah kenapa harus belajar dari Amerika, kenapa bukan mereka nanti belajar ke kita. Sekarang saya memang merasa cukup yakin bahwa di Indonesia dengan jaminan kesehatan nasional yang paling bagus di dunia, bisa mengcover semua. Ya kalau dulu hari ini sakit, daftar BPJS langsung bisa tercover. Kalau sekarang 7 hari ya katanya ya. Itu menjadi sebuah produk jaminan kesehatan yang paling baik di dunia. Jadi mungkin mereka akan belajar ke kita. Tapi Prof. Laksono tadi mengingatkan bahwa harusnya kalau kita mengadopsi sesuatu ya harusnya lengkap. Kalau kita sudah mengadopsi DRG atau kita sekarang sebutnya sebagai CBGs, harusnya kita juga mengadopsi mengenai sistem pencegahan fraud-nya. Jadi Bapak Ibu di modul 2, Bapak Ibu diminta untuk mempelajari beberapa hal yang terkait dengan anti fraud. Kenapa di luar negeri? Karena di Indonesia kita harus akui kita belum punya sistem pencegahan dan penindakan fraud. Ada secara terfragmentasi tetapi tidak secara terintegrasi ya. Ada dalam regulasi kita yang mengatakan mengenai kendali mutu dan kendali biaya, tetapi tidak menyinggung mengenai fraud. Padahal kita ketahui sendiri bahwa fraud itu di samping melambungkan biaya kesehatan seperti di Amerika Serikat, tapi juga menurunkan mutu pelayanan. Ya, jadi Amerika dengan pembiayaan paling tinggi, tetapi tidak terbaik mutu pelayanannya, kalah dengan di negara-negara Eropa misalnya. Hal yang kedua, aturan hukum di Indonesia mengenai fraud juga sangat sedikit ya, mungkin bisa kita katakan hanya bertumbuh pada KUHP yang seperti tadi Prof. Laksono katakan, hanya secara general yang terkait dengan pasal-pasal penipuan misalnya. Dan itu yang menjadi kekhawatiran kita karena kita tidak bisa memberikan sanksi dengan aturan-aturan yang terlalu general. Harusnya kita punya aturan yang spesifik. Namun ada perkembangan yang positif ya pada saat ini kami juga mendampingi dari BUK Kementerian Kesehatan untuk mulai menyusun pedoman pencegahan, deteksi dan penindakan fraud di rumah sakit. Tentunya ini baru langkah awal karena kita tahu sendiri bahwa fraud itu tidak hanya di rumah sakit tetapi juga bisa di puskesmas, bisa juga di level peserta, bisa juga di level dari BPJS-nya sendiri maupun dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita akan perlu punya banyak regulasi yang terkait dengan pencegahan fraud secara lebih luas. Ya. Nah pada slide berikutnya, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dari indeks transparansi internasional, mereka mengeluarkan indeks korupsi. Ya. Bapak Ibu bisa cermati negara kita termasuk yang warnanya merah, yang indeks korupsinya termasuk parah ya dibandingkan dengan di negara-negara di Amerika Serikat. Nah ini tadi ada pertanyaan mengenai kenapa kita harus belajar dari Amerika begitu misalnya. Kalau kita sudah belajar tentang DRG-nya, tentang sistem pembiayaan kesehatannya, kita lihat mereka yang indeks korupsinya rendah saja, itu angka fraud-nya yang tadi disampaikan Prof. Laksono, itu 5-10% dari total pembiayaan atau total jaminan kesehatannya. Itu yang sudah punya sistem korupsi, sistem pencegahan korupsi yang baik ya, apalagi kita yang baru membangun. Jadi daripada kita mengarang-arang atau mendesain sesuatu yang belum teruji, alangkah baiknya kita mengembangkan dulu berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain sebelum kemudian kita akan kembangkan secara spesifik atau nanti kita mulai masuk ke local wisdom-nya. Nah setelah itu level kedua itu baru nanti negara-negara lain bisa belajar ke Indonesia. Jadi tidak masalah saat ini kita belajar dari negara asing, kemudian kita terapkan, kita lakukan improvement, kemudian kita bisa sharing ke negara-negara lain. Nah, tujuan dari modul 2 ini adalah agar Bapak Ibu bisa mempelajari sistem pencegahan dan penindakan fraud di berbagai negara. Tadi sudah kita bahas bahwa sistem pencegahan dan penindakan fraud itu secara umum sama di beberapa negara yang sudah punya sistemnya, meskipun jaminan kesehatannya berbeda-beda. Seperti misalnya di Inggris tadi, mereka juga punya sistem pencegahan dan penindakan fraud, tapi mungkin tidak terlalu seheboh di Amerika Serikat, karena mungkin jumlahnya tidak terlalu besar. Tetapi prinsip-prinsip dasarnya tetap sama. Yang kedua, Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk mempelajari siapa saja para pelaku yang akan terlibat dalam program pencegahan dan penindakan fraud. Ya. Kita harus tahu siapa saja yang akan kita ajak untuk membangun sistem pencegahan dan penindakan fraud.
Lalu yang ketiga, kita mengajak Bapak Ibu untuk mengusulkan sistem pencegahan dan tindakan fraud di Indonesia. Nah, dari penugasan yang Bapak Ibu kerjakan tadi, itu cukup banyak ya, ide-ide baru, termasuk tadi mengkaitkannya dengan program KPK, mengkaitkannya dengan karakter building dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu dari tujuan dari modul 2 ini. Nah, kita akan masuk ke satu persatu dari tujuan tersebut. Yang pertama adalah mempelajari sistem pencegahan dan penindakan fraud di beberapa negara. Di dalam modul, Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa link. Ya. Linknya itu antara lain ke Amerika Serikat, kemudian juga ke Australia, dan juga ke Inggris. Saya rasa belum masuk ke dalam modul, tapi Bapak Ibu bisa mencarinya dari internet. Ya. Nah, saya ambil contoh dari Amerika Serikat terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa berkunjung ke website yang disebut sebagai website stopmedicalcarefraud.gov ya, governance. Ini adalah salah satu website resmi dari pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan fraud dalam pelayanan kesehatan. Dan ini tidak main-main karena website ini dikembangkan oleh dua departemen ya, satu departemen kesehatan, satu lagi adalah departemen kehakiman. Jadi tolong dibayangkan kalau di dalam konteks Indonesia, kita tanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap program pencegahan penindakan fraud, mungkin masih saling lempar ya antar departemen. Nah di Amerika Serikat mereka memberikan contoh bahwa kegiatan ini harusnya itu di bawah naungan dua departemen, departemen kesehatan dan departemen kehakiman. Kita lihat lebih dalam di dalamnya. Mereka punya program yang disebut unggulannya adalah program HIT ya. Healthcare Fraud Prevention and Enforcement Action Team. Jadi sebuah tim yang dibentuk baik oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Kehakiman yang memang action ya, dalam bentuk bersifat action ya. Mereka satu adalah untuk melakukan koordinasi agar mendapatkan perhatian dari kabinet level, jadi dari DPR mereka ya. Jadi agar para pemimpin negara itu punya concern yang cukup terhadap fraud. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa tanggapi sebaik mana eksekutif maupun legislatif di Indonesia itu concern terhadap fraud. Kalau Prof. Laksono menceritakan pada awal-awal banyak yang mengatakan bahwa fraud itu belum perlu, ya mungkin masih nanti ditunggu beberapa tahun lagi baru perlu ya. Lalu yang kedua, HIT ini mendasari diri pada action yang terdiri dari tiga level. Satu, prevention, jadi melakukan upaya pencegahan. Kedua, detection, melakukan upaya untuk mendeteksi adanya fraud. Lalu yang ketiga, enforcement, yang tadi kita bahas di dalam penugasan. Salah satu masalahnya adalah di Indonesia kurang adanya penegakan hukum atau penindakan. Jadi, action dari sebuah kegiatan anti fraud di Amerika Serikat itu harus terdiri dari tiga hal ini. Yang ketiga, karena tadi sudah disampaikan oleh Prof. Laksono bahwa definisinya adalah kejahatan kerah putih, ya, teknologi canggih, maka HIT itu juga menggunakan action yang berdasarkan pada teknologi, ya, bagaimana teknologi untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Nah ini tadi dikatakan Prof. Laksono bahwa Dr. Putih minggu depan akan berkunjung ke Dallas ya, di Texas. Salah satunya untuk melihat penggunaan teknologi, bagaimana teknologi-teknologi IT misalnya dipakai untuk mendeteksi dan mencegah fraud. Nah Bapak Ibu di BPJS juga seharusnya bisa mengusulkan penggunaan teknologi seperti ini. Nah ini bisa Bapak Ibu nanti usulkan pada waktu modul 6, di mana di modul 6 Bapak Ibu diminta untuk menyusun plan of action. Lalu kemudian Bapak Ibu HIT juga punya fokus untuk membangun unit kerja yang akan punya teknik-teknik investigasi. Kita ketahui bahwa kita punya dalam program BPJS ada verifikator, tapi verifikatornya mungkin baru terkait dengan verifikasi administrasi kepesertaan dan administrasi pelayanan. Harusnya setelah verifikasi masih ada kegiatan lainnya adalah melakukan investigasi. Kalau ada red flag, ada yang potensi terjadi fraud, kemudian dilakukan investigasi. Yang kelima, HIT juga bertugas untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan
karena kita ketahui bahwa fraud juga memberikan dampak terhadap mutu pelayanan kesehatan. Atau seperti tadi di grafik Prof. Laksono juga memberikan dampak terhadap kesenjangan antara daerah maju dengan daerah yang tertinggal. Kita khawatir gap tersebut semakin besar. Kemudian yang terakhir, HIT juga masuk ke dalam proses untuk sosialisasi di level nasional, yaitu dengan meningkatkan awareness atau pemahaman tentang fraud di level nasional melalui kolaborasi dengan public private, ya. Salah satunya dengan membentuk NHCAA. Ya. Jadi pada slide berikutnya, Bapak Ibu bisa mencermati lembaga-lembaga yang terlibat dalam stop medical fraud itu di Amerika, itu paling tidak terdiri dari 21 lembaga. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kita tidak mungkin di Indonesia mengembangkan sistem pencegahan dan deteksi fraud itu hanya BPJS sendiri, atau rumah sakit sendiri, atau BUK sendiri. Ya, tidak bisa. Kita harus bahu-membahu membentuk sebuah lembaga di mana perannya nanti akan bisa saling melengkapi dan saling memperkuat, ya. Tidak tumpang tindih tetapi bisa saling melengkapi. Bapak Ibu bisa cermati di dalamnya ada misalnya Center for Medicare and Medical Services, ya. Jadi kalau diasumsikan ini BPJS-nya, BPJS-nya ikut terlibat. Lalu ada FBI, ya, di Amerika Serikat. FBI itu punya salah satu bagian terpentingnya adalah bagian kejahatan kerah putih, di mana kejahatan yang terbanyak di kerah putih salah satunya adalah fraud, ya. Jadi mereka FBI itu memprioritaskan pencegahan fraud cukup kuat, ya, cukup besar. Lalu yang lain lembaga yang terlibat adalah NHCAA, National Healthcare Anti-Fraud Association. Ini adalah perkumpulan para institusi maupun individu yang bertugas untuk melakukan kegiatan anti-fraud, ya, lintas divisi. Nah, NHCAA ini mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas apa saja perkembangan fraud dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, ini juga diharapkan kita di Indonesia juga bisa mengembangkan lembaga serupa. Kami ajak BPJS, mungkin nanti salah satu action plan-nya adalah mengadakan pertemuan nasional setiap tahun. Lalu Bapak Ibu bisa lihat juga lembaga yang terlibat adalah Departemen Kesehatan, itu masuk, dan juga Departemen Kehakiman. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa cermati Amerika sangat sadar bahwa untuk melakukan pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud, mereka tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tetapi dalam bentuk satu kesatuan. Nah, ini yang kami harapkan juga bisa terbentuk di Indonesia. Kemudian salah satu yang kemarin sempat dibahas rame di Amerika Serikat adalah tentang Obamacare, ya, Obamacare atau Affordable Care Act, ya. Di dalam undang-undang ini mereka juga ternyata memasukkan kegiatan anti fraud. Bayangan saya kalau kita nanti akan membuat revisi undang-undang sistem jaminan kesehatan nasional, atau kita mengeluarkan revisi mengenai peraturan presiden mengenai jaminan kesehatan nasional, kita perlu mendorong adanya satu bab khusus mengenai anti fraud, karena saat ini belum ada bab baik itu di undang-undang maupun di peraturan presiden mengenai kegiatan anti fraud. Nah, di Amerika Serikat karena mereka sudah sangat sadar, mereka memasukkan hal tersebut dalam undang-undang. Di dalamnya ada terkait dengan aturan-aturan mengenai fraud itu adalah sebuah tindakan kriminal. Mereka tekankan. Kemudian juga mereka memperkuat proses screening atau deteksi adanya fraud, termasuk proses screening lembaga-lembaga atau provider-provider yang akan menjadi provider pelayanan kesehatan. Lalu yang menarik, mereka juga memasukkan bahwa penggunaan teknologi harus teknologi yang canggih, ya, karena mereka itu sangat rentan berhadapan dengan para kriminal yang menggunakan teknologi yang juga canggih. Nah, sebagai contohnya di Center for Medicare and Medicaid Services, mereka menggunakan teknologi yang bisa memprediksi model atau perilaku, ya. Jadi kalau ada sebuah perubahan perilaku di sebuah sarana pelayanan kesehatan, ya, misalnya
dari penyakit-penyakit terbanyaknya tadinya 10 penyakit terbanyaknya berubah tiba-tiba menjadi 10 penyakit terbanyak yang baru, itu ada perubahan perilaku dan itu sudah menunjukkan adanya potensi fraud sehingga perlu diinvestigasi. Nah, teknologi ini yang juga mereka sudah kembangkan sehingga membantu upaya-upaya untuk mendeteksi fraud. Nah, bayangan saya misalnya di BPJS di unit lead banknya itu juga harus punya plan of action untuk mengembangkan teknologi serupa. Yang lain di dalam Obamacare ini terkait dengan kegiatan anti fraud, mereka itu menambahkan biaya sekitar 350 juta dolar untuk selama 10 tahun untuk mendukung kegiatan anti fraud. Jadi Bapak Ibu di BPJS juga bisa menanyakan seberapa banyak dana yang dialokasikan untuk upaya-upaya anti fraud. Kalau dirasakan kurang, Bapak Ibu nanti di modul 6 bisa mengusulkan action plan untuk meningkatkan anggaran anti fraud di BPJS. Lalu kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu Bapak Ibu kita mempelajari berbagai pelaku atau para aktor yang terlibat dalam kegiatan sistem pencegahan dan penindakan fraud. Ya. Kita ambil contoh lagi di Amerika Serikat, karena mereka memang yang paling lengkap. Nah, dari sini kita akan bisa mempelajari mana yang cocok dengan di Indonesia. Kalau Bapak Ibu tadi pelajari dari website Stop Medical Care Fraud, Bapak Ibu bisa lihat beberapa lembaga-lembaga, maka Bapak Ibu bisa mengelompokkan yang seperti sudah disampaikan oleh Prof. Laksono, yaitu skema seperti ini. Di lingkaran berwarna coklat itu adalah para pelaku pencegahan fraud yang berasal dari internal provider, baik itu oleh rumah sakit, oleh puskesmas, oleh klinik, dan sebagainya. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan pencegahan dan penindakan fraud internal provider. Namun mereka tidak berdiri sendiri. Ada beberapa unit-unit lain yang ikut melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan fraud, yaitu unit pencegahan dan penindakan fraud di lembaga asuransi. Tadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada Medicare, Medicaid, tapi juga ada lembaga-lembaga asuransi swasta di Amerika cukup banyak. Dan mereka masing-masing punya lembaga atau unit anti fraud, sehingga kita bisa pahami bahwa setiap lembaga pembiayaan itu punya unit pencegahan anti fraudnya. Lalu yang kedua, lembaga eksternal di luar dari sarana prasarana kesehatan itu mereka punya lembaga anti fraud dari Department of Health, ya. Jadi dari departemen kesehatannya dan juga tadi kita cermati ada dari departemen kehakiman. Mereka juga punya kegiatan-kegiatan pencegahan dan deteksi anti fraud. Tentunya kalau di negara bagian, skopnya negara bagian, tetapi juga kalau di level pusat, ya di level pusat mereka juga punya kegiatan pencegahan fraud di level nasional. Nah, ini bisa kita lihat nanti di Indonesia bagaimana peran dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan, dan juga dari beberapa regulator yang lain seperti dari organisasi profesi dan sebagainya untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan fraud. Nah, di Amerika Serikat juga ada yang berwarna merah, kotak warna merah, itu adalah Department of Justice, ya. Jadi meskipun mereka tadi punya website yang dikembangkan bersama, tetapi perannya sebenarnya cukup berbeda. Yang satu melakukan upaya pencegahan dan deteksi, yang satu lagi melakukan upaya enforcement tadi, penindakan. Nah, di sini muncullah FBI dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Nah, setelah Bapak Ibu mempelajari beberapa pelaku-pelaku pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud, contohnya di Amerika Serikat, maka kita masuk ke dalam diskusi apa usulan Bapak Ibu untuk sistem pencegahan dan penindakan fraud kesehatan di Indonesia. Pada pembahasan penugasan tadi kita bisa lihat ada beberapa usulan-usulan dari Bapak Ibu, ya kita cermati. Nah, kalau berdasarkan aturan hukum yang ada saat ini tentang fraud di Indonesia, tadi sudah ditegaskan oleh Prof. Laksono bahwa kita hanya bergantung pada KUHP, ya, di mana dalam unsur-unsurnya adalah unsur-unsur tindakan penipuan, ya. Jadi kita bisa lihat harusnya secara potensi di samping dikerjakan oleh internal sarana pelayanan kesehatan juga dilakukan oleh BPJS,
sebagai saat ini nanti tahun 2019 menjadi satu-satunya jaminan penyelenggara jaminan kesehatan nasional. Juga dilakukan oleh regulator, dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, oleh Dinas Kesehatan Provinsi, oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, dan juga dari organisasi profesi, yang misalnya kalau di rumah sakit dari Persi misalnya. Di samping dikerjakan oleh yang sama warna kotak merah adalah oleh penegak hukum, ya dalam hal ini adalah misalnya oleh Barreskrim Polri maupun dari KPK. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa cermati pada slide berikutnya. Kalau upaya-upaya pencegahan dan deteksi fraud tidak dikerjakan di internal pelayanan kesehatan maupun oleh Dinas Kesehatan maupun oleh BPJS, maka hanya akan ada dari penegak hukum dengan melakukan penindakan dengan menggunakan pasal karet, ya, yaitu dengan pasal-pasal dari KUH Perdana maupun Pidana yang terkait dengan penipuan. Nah, untuk itu di dalam modul ini kami mengusulkan agar masing-masing kotak maupun lingkaran itu melakukan upaya-upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud. Nah, ini adalah usulan yang Prof. Laksono berikan. Ya. Yang pertama adalah untuk di sarana pelayanan kesehatan itu harus melakukan upaya-upaya pencegahan. Tadi sudah disampaikan Prof. Laksono, misalnya upaya pencegahan di rumah sakit dengan cara melakukan program edukasi misalnya. Tapi juga melakukan penindakan dalam bentuk sanksi administrasi. Jadi misalnya supervisor itu melakukan upaya-upaya deteksi dan kemudian melakukan penindakan apabila stafnya ada yang melakukan fraud. Tapi juga para manajer bisa melakukan upaya yang serupa untuk para supervisornya. Direktur pun bisa melakukan upaya yang serupa untuk para manajernya. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan Dewan Pengawas Rumah Sakit itu melakukan upaya serupa untuk para direktur rumah sakit. Jadi ada pengawasan berjenjang di rumah sakit karena kita pahami bahwa fraud itu bisa dilakukan di beberapa level. Hal yang serupa juga seharusnya bisa dikerjakan tidak hanya di rumah sakit tetapi juga di puskesmas misalnya. Lalu yang kedua, upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud-nya itu perlu dilakukan juga oleh BPJS, yaitu dengan bentuk unit pencegahan fraud. Ya, kami senang sekali mendengar bahwa saat ini di BPJS sudah mulai terbentuk unit pencegahan fraud, di mana Bapak Ibu sudah kembangkan tupoksinya, Bapak Ibu sudah kembangkan kewenangannya, dan sebagainya. Nah, yang akan kita lihat adalah bagaimana action dari tim tersebut. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu plan of action yang bisa Bapak Ibu tulis pada waktu akan menyelesaikan modul 6. Di sini Bapak Ibu BPJS bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, ya misalnya dengan mensosialisasikan apa saja kegiatan yang termasuk fraud. Yang kedua bisa melakukan penindakan administrasi, termasuk misalnya meminta rumah sakit atau puskesmas mengembalikan biaya atau tarif yang sudah dikeluarkan, termasuk sampai memutus kontrak. Di dalam Undang-Undang SJSN, dalam Peraturan Presiden tentang JKN memang sudah disebutkan bahwa tim kendali mutu dan biaya salah satunya adalah mengendalikan mutu. Kalau ternyata tidak memenuhi persyaratan mutu, maka bisa saja kontraknya diputuskan. Nah, itu perlu kita masukkan juga klausul yang terkait dengan fraud. Apabila masuk kegiatan fraud, maka bisa diputus kontraknya. Tapi BPJS juga bisa melakukan upaya-upaya penindakan hukum perdata, yaitu dengan melaporkan sarana pelayanan kesehatan apabila membandel untuk kemudian diambil langkah hukum. Nah, yang berikutnya di kotak warna hijau, kami harapkan BPJS itu juga bisa melakukan approach kepada penguasa wilayah, ya dalam hal ini di kabupaten, di kota maupun di provinsi. Bagaimana kita bisa mendorong Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu juga cukup peduli terhadap ancaman penurunan mutu dan melambungnya biaya terkait dengan kegiatan fraud. Ya, jadi kita harapkan Dinas Kesehatan juga punya action-action untuk melakukan upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud. Upaya-upaya pencegahannya macam-macam, ya, misalnya dalam pertemuan-pertemuan
rutin mengumpulkan sarana pelayanan kesehatan, entah itu rumah sakit atau puskesmas di wilayahnya, Dinas Kesehatan bisa memasukkan agenda-agenda yang terkait dengan pencegahan dan deteksi fraud, ya misalnya. Atau pada waktu melakukan supervisi, Dinas Kesehatan, Provinsi maupun Kabupaten Kota bisa melakukan supervisi juga yang terkait dengan pencegahan anti-fraud. Hal ini juga perlu dilakukan di level nasional, di Kementerian Kesehatan, itu juga bisa melakukan hal serupa, termasuk yang saat ini sedang digagas, yaitu menghasilkan berbagai macam pedoman pencegahan fraud di sarana pelayanan kesehatan. Hal yang sama juga diharapkan dilakukan juga untuk pencegahan fraud di level peserta maupun di level penjamin pembiayaan. Nah, yang terakhir itu adalah di kotak merah, ya. Yang di kotak merah adalah bagaimana upaya-upaya penegak hukum, ya baik itu dari kejaksaan, dari polisi maupun dari KPK untuk melakukan upaya penindakan fraud. Nah, di sini memang diharapkan pada tahap-tahap ini ya kami sangat mendorong agar penegak hukum saat ini fokusnya hanya untuk pencegahan dulu begitu. Tapi mereka punya kewenangan untuk melakukan penindakan hukum. Nah, ini yang kami berusaha cegah dengan cara Bapak Ibu melakukan upaya-upaya internal dulu sebelum nanti terpaksa harus masuk dari para penegak hukum. Kalau kembali kalau yang warna coklat, biru, dan hijau ini tidak dikerjakan, maka hanya akan ada satu jalan, yaitu para penindak hukum lah yang masuk ke dalam sarana pelayanan kesehatan, dan saya rasa itu efeknya tidak positif ya, baik untuk kendali mutu maupun kendali biaya di rumah sakit maupun di puskesmas. Baik, pada slide berikutnya, apa yang bisa kita lakukan? Setelah Bapak Ibu memahami dari pengalaman dari luar negeri, para aktor yang terlibat, kemudian juga kondisi Indonesia, maka kita bisa melakukan langkah awal, ya bukan langkah 1000, tetapi langkah-langkah awal untuk mulai membangun sistem pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud. Langkah awalnya adalah dengan membuat daftar apa saja tindakan yang disebut sebagai fraud. Nah, ini sudah dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit yang sekarang menjadi bahan penyusunan regulasi untuk pencegahan fraud di rumah sakit. Namun teman-teman di BPJS karena berhadapan sehari-hari dengan berbagai macam jenis fraud, itu juga kami mintakan daftar-daftar tindakan fraud yang Bapak Ibu hadapi ya. Di dalam penugasan yang tadi Bapak Ibu sudah kirim, kami temukan berbagai macam tindakan-tindakan fraud yang ada. Kemudian tahap selanjutnya, kita akan mengidentifikasi siapa saja di Indonesia para aktor-aktor yang berperan dalam upaya-upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud. Tadi sudah saya ungkapkan beberapa hal dan juga Bapak Ibu dipenugaskan menambahkan misalnya peran dari perguruan tinggi, peran dari pembentukan karakter building mulai dari pendidikan dasar, peran dari lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. Itu adalah contoh kita mengidentifikasi berbagai aktor yang bisa terlibat dalam pengembangan sistem ini. Yang terakhir, kalau kita sudah mengetahui berbagai macam bentuk fraud, kita sudah mengidentifikasi berbagai macam aktor yang bisa terlibat, maka itu harus dibakukan dalam sebuah regulasi hukum, baik itu dalam bentuk undang-undang, peraturan, pedoman, dan sebagainya. Kalau kita ingin memberikan sanksi, maka pasti dalam bentuk undang-undang. Ya, kita akan seharusnya kita akan punya beberapa macam undang-undang seperti yang dimiliki oleh Amerika Serikat, misalnya ada undang-undang anti kickback, ya misalnya. Kita tahu sendiri bahwa cukup banyak sarana pelayanan kesehatan itu melakukan kickback, ya, atau self referral, merujuk ke diri sendiri. Ya, jadi masalah yang sama terjadi di Indonesia maupun di Amerika, tetapi di sana sudah menyusun regulasi hukum spesifiknya, kita belum. Nah, Bapak Ibu, berbagai macam bentuk regulasi hukum nanti akan dibahas pada modul 3 yang terkait dengan produk-produk hukum di upaya-upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud. Baik, Bapak Ibu, ini adalah akhir dari slide saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah mendapatkan penjelasan ini kembali tergugah untuk mempelajari modul-modul lengkapnya dan juga mencari referensinya ya Mbak Putih ya. Sehingga nanti penugasan yang tadi bisa kita pahami menjadi lebih baik ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Putih.
Baik, ya baik Prof. Laksono dan Dr. Hanefi, kita sekarang masuk sesi diskusi dan kita sudah ada penanya pertama yang akan menyampaikan pertanyaannya via live, ya. Ya, Pak Hilarius, kami persilakan untuk menyampaikan tanggapan Anda. Ya. Selamat sore, Prof. Selamat sore, ini Pak Selamat Gatot. sore. Selamat sore. Saya Hilarius dari kantor cabang Maumere, Provinsi Tenggara Timur. Ya. Terima kasih, silakan. Prof. Tadi sudah menjelaskan beberapa terkait dengan fraud yang baik yang dilakukan di pembiayaan berkaitan dengan di Provinsi Tenggara Timur dibandingkan dengan teman-teman di Jawa. Memang fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Tenggara Timur ini dibandingkan dengan di teman-teman di bagian barat. Namun ada beberapa hal yang terkait dengan dinas kesehatan dan baik dilakukan di dinas kesehatan maupun dinas kesehatan provinsi. Memang ini kita kendala dalam hal otonomi daerah. Kewenangan pemerintah di daerah dinas kesehatan adalah di bawah bupati dan provinsi di bawah gubernur. Nah, harus ada suatu lembaga yang harus ada regulasi yang mengatur dinas kesehatan, kewenangannya dia dalam sebagai pengawas. Kalau tidak ada regulasi tentang pengawas oleh dinas kesehatan, maka dia tidak akan lakukan. Di dinas kesehatan perlu ada orang yang memahami betul tentang fraud, dan mereka harus perlu dididik dan dilatih tentang. Sepertinya terputus ya, Pak Gatot. Ya. Pak Hilarius, ya. Ya, mungkin bisa ditanggapi dulu sementara, Prof. Ya, betul Pak Silakan, Hilarius. Prof. Jadi ini memang salah satu hal yang masih lemah sekali di Indonesia itu adalah peran dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Nah, memang dalam konteks JKN itu Dinas Kesehatan memang belum menjadi pengawas secara jelas ya. Tapi Undang-Undang Rumah Sakit dan juga Undang-Undang Kesehatan serta ada peraturan di BPJS itu di PP atau saya agak lupa ya. Itu mencantumkan Kementerian Kesehatan yang menjadi pengawas mutu pelayanan kesehatan. Ya. Nah, dengan desentralisasi itu otomatis harusnya ya itu pekerjaan Dinkes provinsi dan kabupaten untuk ini. Namun memang betul bahwa Dinkes provinsi dan kabupaten itu belum terlatih untuk menjadi pengawas. Oleh karena itu kami next step-nya itu Pak Hanefi mungkin kita akan masuk ke pelatihan untuk dinas kesehatan dan juga provinsi dan kabupaten kota, tentunya bersama-sama dengan Kemenkes. Ini. Saya kira sepakat Pak Darius. Terima kasih. Terima kasih Prof. Laksono. Ada tambahan juga ya dari Dr. Hanefi. Silakan. Ya, Dr. Putih. Jadi kita udah punya banyak juga ya permintaan dari Dinas Kesehatan ya tentang fraud ini. Ya. Jadi Pak Hilarius, Prof. Laksono tadi memang kita rencanakan setelah pelatihan blended learning anti fraud dengan BPJS itu berikutnya adalah blended learning anti fraud untuk Dinas Kesehatan. Belajar dari beberapa regulasi yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan itu sebenarnya ada yang terkait dengan upaya pencegahan fraud. Misalnya Pergub tentang sistem rujukan di Yogyakarta atau yang saat ini sedang kami fasilitasi juga adalah Pergub sistem rujukan layanan primer di DKI itu sebenarnya punya potensi juga untuk mengatasi atau mencegah fraud. Karena banyak keluhan, salah satu bentuk fraud adalah dengan cara mengakali proses rujukan. Misalnya pasien dirujuk 1 hari setelah dirawat inap, jadi pasien dirawat inap 1 hari, kemudian dirujuk. Kemudian nanti rumah sakit berikutnya juga merawat 1 hari, kemudian dirujuk. Itu adalah bentuk-bentuk fraud. Rumah sakit yang merujuk tetap bisa klaim dengan angka yang cukup tinggi meskipun hanya merawat 1 hari. Nah itu kita atur dalam Pergub mengenai sistem rujukan. Tetapi memang karena belum disadari atau belum dipahami secara baik oleh teman-teman di Dinas Kesehatan, maka Pergub tersebut memang murni baru mengenai sistem rujukan contohnya, belum dilihat juga dari sudut pandang fraud. Nah ini teman-teman di BPJS bisa ikut kalau terlibat dalam proses penyusunan hal serupa itu bisa mengingatkan kepada teman-teman Dinas Kesehatan untuk melihatnya dari kacamata pencegahan fraud.
Begitu ya Dr. Putih ya? Ya, saya juga mau ada tanggapan sedikit ya Dr. Hanefi dan Prof. Laksono. Jadi terkait isu otonomi daerah ini kita juga punya kesempatan justru seperti kita belajar dari California atau negara-negara bagian lain di Amerika Serikat, mereka justru punya turunan-turunan aturan yang benar-benar spesifik untuk kondisi di masing-masing daerah mereka sendiri. Contohnya adalah di California, mereka punya aturan untuk ada pembayaran denda kalau misalnya klaim yang ditagihkan berlebih oleh rumah sakit itu di bawah 5.000 US dollar, maka dendanya ada sekian dolar. Atau lebih dari 5.000 US dollar, dendanya sekian dolar atau bahkan digabungkan dengan hukuman kurungan. Dan hukuman-hukuman semacam ini berbeda juga di masing-masing negara bagian. Jadi untuk kondisi di Indonesia yang punya otonomi daerah, ada sisi positifnya juga ya. Jadi kita bisa punya usulan untuk aturan-aturan terkait fraud ini yang spesifik sesuai kondisi di daerah kita masing-masing. Karena kami percaya bahwa kreativitas pelaku fraud ya dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur, Sabang sampai Merauke punya keahlian dan kreativitas berbeda dalam melakukan tindakan fraud ini. Jadi harus punya detail aturan hukum yang berbeda juga masing-masing daerah. Jadi kalau kita punya otonomi daerah ini merupakan kesempatan juga bagi kita untuk mengembangkan aturan yang spesifik terkait anti fraud ini. Ya, baik. Ada penanya lain sepertinya ya dari yang live dari Pak Subhan ya. Ya, silakan Pak Subhan, kami persilakan untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Selamat sore Mbak Putih, ya, Pak Hanefi dan Prof. Laksono. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan. Yang pertama, upaya pencegahan fraud yang dilakukan oleh BPJS tadi sebagian sudah disampaikan. Nah, terkait dengan IT atau teknologi informasi, bahwa kita sudah lakukan itu, tapi sebatas hanya kepesertaan, karena kami tidak mempunyai akses untuk masuk ke dalam program CPJS. Padahal kita sudah menyiapkan sebenarnya kalau memungkinkan itu kita akan lakukan. Tetapi dari sisi kepesertaan kita sudah lakukan, misalnya pasien yang datang berkali-kali itu langsung terdetek di awal. Itu salah satu fraud yang kita lakukan, deteksi fraud yang kita lakukan. Nah, yang kedua terkait dengan kewenangan, bahwa teman-teman di rumah sakit itu sebenarnya secara kasar mata itu secara langsung itu tahu bahwa itu fraud, tapi tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kita tahu itu fraud yang dilakukan oleh dokternya, tapi kembali lagi bahwa kita tidak punya kewenangan untuk mengatakan ini fraud, ini tidak. Kita cuma mengatakan bahwa ini ada kesalahan, tapi lagi-lagi tetap kalah dengan bidang ilmu yang mungkin lebih spesifik di kedokterannya gitu. Ini yang jadi masalah juga di kita. Sehingga kejadian fraud itu hanya bisa kita eskalasi, tapi tidak bisa kita eksekusi. Kemudian yang ketiga terkait dengan persepsi yang berbeda terhadap fraud. Jadi teman-teman di rumah sakit menganggap itu bukan fraud, tapi kita tadi ada 16 macam, bahkan banyak sekali yang mungkin itu sudah masuk dalam area fraud. Ini yang agak susah. Nah, terkait dengan sanksi, ini lagi bahwa kalau sanksi ini diterapkan, terutama tadi seperti kata Pak Darius, di daerah kami, daerah bau-bau juga sangat sulit mencari tenaga kesehatan. Kalau ini disanksi, nanti konsekuensinya tidak akan datang tenaga kesehatan yang datang ke bau-bau. Bahkan seperti kita ketahui, kasus yang paling heboh itu juga terjadi di bau-bau. Kebetulan di rumah sakit kami, di rumah sakit bau-bau, dan itu tidak memberikan efek jerah. Soalnya sekarang sudah kembali bertugas dan kembali ya seperti biasa, seperti tidak ada masalah. Nah, yang terakhir terkait dengan POA nanti, Pak Hanafi mungkin bisa jelaskan apakah POA nanti yang kami buat itu yang sudah dilakukan oleh BPJS atau yang mungkin akan kita lakukan atau kombinasi. Tadi kan kalau menyangkut beberapa item itu sudah kita lakukan, Nah, mungkin itu yang terakhir untuk Prof. Laksono itu terkait dengan political will kita gitu. Mungkin political will kita mungkin belum mengarah ke arah sana gitu, sehingga ini masih mengambang, kita belajar fraud tapi tidak bisa kita eksekusi di lapangan. Apakah nanti itu berdampak kepada kami yang kami tahu bahwa itu fraud, tetapi kami hanya bisa membuat seperti pernyataan dari dokternya, hanya itu yang bisa kami lakukan. Mungkin demikian Pak Hanafi, Mbak Putih, terima kasih. Silakan Prof. Laksono memberi tanggapan terlebih dahulu. Ya, saya kira ini menarik ya. Jadi yang penting dalam situasi sekarang ini kita harus menyadari bahwa sistem kita belum sempurna. Ini satu hal yang sangat kunci ya, karena memang ada beberapa pihak yang mengatakan, wah itu kok seperti menakut-nakuti ya, Pak Laksono nakut-nakuti kita ya. Jadi saya katakan tidak. Ini saya sebagai pengamat, sebagai akademisi harus bisa jujur bahwa sistem kita itu belum sempurna. Nah, sekarang kita harus menyempurnakan. Nah, ini tugas kita semua, Pak.
Jadi Bapak Ibu semua, tolong dari BPJS sudah mulai merancang sistemnya. Jadi prosesnya kita mulai sekarang. Dan ini sangat penting ya. Kalau suatu ketika ya, ini saya bilang pada teman-teman BPJS, kalau suatu ketika itu ada betul penyimpangan dan KPK atau penegak hukum masuk. Nah ini jangan sampai BPJS itu dituduh melakukan posisi membiarkan. Tahu ya, membiarkan itu tahu ada masalah tapi tidak punya action. Nah, dengan berbagai kegiatan termasuk training ini isu pembiaran atau tuduhan pembiaran tidak akan ada, karena BPJS sudah melakukan kegiatan ini. Nah, sekarang bagaimana membuat kebijakan di atas tadi entah untuk undang-undang atau PP atau Permenkes atau Perpres itu diubah. Nah, ini tugas kita bersama ya. Jadi seperti Pak Hanefi katakan ya, kita harus membangun kapal yang sudah berlayar ini lebih lengkap lagi. Itu hukum dan saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Laksono. Tanggapan dari Dr. Hanefi, silakan. Ya, Mbak Putih tadi kan terkait dengan IT ya, dari Pak Subhan itu ya. Bisa digali lebih lanjut Pak, jadi Bapak Ibu punya data dari klaim dari rumah sakit, entah itu di cabang Bapak Ibu atau di regional Bapak Ibu, bahkan di level nasional. Itu masih banyak yang bisa digali untuk mendapatkan potensi fraud. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan data mining ya. Contohnya tadi bagaimana Bapak Ibu bisa melihat perubahan pola perilaku ya, misalnya dari sekian banyak penyakit terbanyak atau tindakan terbanyak, kemudian bulan depannya jadi berubah. Atau misalnya Bapak Ibu bisa melihat tren berapa banyak pasien yang hanya dirawat 1 hari, yang lain satu hari kemudian dirujuk ya. Atau berapa banyak tadi yang setiap dalam 1 bulan berkunjung atau berobat 2 atau 3 kali ya. Itu masih banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gali, data-data yang akan mendorong menunjukkan ke kita adanya potensi fraud. Saya katakan baru potensi fraud karena untuk membuktikan bahwa itu fraud itu perlu dilakukan investigasi, misalnya dengan melakukan audit medik ya misalnya. Lalu terkait dengan pernyataan Pak Subhan yang sudah kasat mata tapi tidak bisa dilakukan apa-apa, atau misalnya persepsinya beda antar rumah sakit dengan BPJS, itulah pentingnya kita punya regulasi hukum ya Mbak Putih ya. Jadi regulasi hukum itu yang membuat kita itu jelas antara mana yang disebut fraud, mana yang bukan fraud. Itu yang mendorong kami untuk mengidentifikasi berbagai macam fraud-fraud yang ada, termasuk fraud yang khas Indonesia ya. Karena kita dalam beberapa kali kegiatan kita menemukan cukup banyak yang khas Indonesia yang tidak ditemukan di Amerika. Nah, yang menarik memang pada waktu kami berkunjung ke beberapa rumah sakit di daerah-daerah terpencil ya, di perbatasan Indonesia. Itu masalah yang tadi disebutkan di Bau-Bau misalnya, itu memang terjadi. Bagaimana rumah sakit seolah tidak berdaya karena dokternya itu hanya single fighter. Jadi mereka mau melakukan apa saja susah untuk ditolak ya, angka fraudnya bisa cukup besar tanpa sebuah tindakan berarti. Nah, di sini memang mulai terlihat betul bahwa memang ada hubungannya atau harusnya memang ada hubungannya antara sistem jaminan sosial nasional dengan sistem-sistem yang lain ya, termasuk sistem kesehatan nasional, sistem kesehatan daerah ya, saling terkait. Termasuk di dalamnya mengenai sistem penempatan dokter spesialis atau sistem pendidikan dokter atau misalnya dengan sistem remunerasi. Jadi kalau bicara seperti ini, kita akan bicara di level yang cukup tinggi ya, di level regulasi. Prof. Laksono lah yang pakarnya yang bisa mengkaitkan antar berbagai macam sistem. Sehingga memang Prof. Laksono mendorong untuk mempelajari tentang jaminan kesehatan nasional, tidak bisa hanya mempelajari dari aspek asuransi semata, tetapi juga mempelajari sistem-sistem yang lain yang mempengaruhi, termasuk salah satunya tentang tidak meratanya penyebaran dokter kita yang juga mendorong terjadinya fraud ya. Lalu pertanyaan terakhir yang terkait dengan plan of action yang nanti bocorannya tadi sudah saya berikan terus adalah untuk modul 6. Bapak Ibu dengan mengikuti blended learning ini akan mendapatkan hal-hal baru. Bapak Ibu mendapatkan wawasan baru dan pemikiran baru. Dan kami harapkan tidak berhenti sampai situ saja, tidak kena sindrom habis terang terbitlah gelap ya Mbak Putih ya. Jadi supaya tidak hilang, maka Bapak Ibu kami dorong untuk membuat plan of action. Nah, plan of action-nya memang kami harapkan adalah plan of action yang bersifat baru atau bersifat improvement.
Sehingga Bapak Ibu pada modul 6 nanti ada presentasi, Bapak Ibu presentasi di depan direksi BPJS untuk mempresentasikan plan of action-nya. Sebagian besar mudah-mudahan disetujui, sebagian yang lain mungkin harus direvisi, tapi itu menjadi sebuah action yang tujuan akhirnya adalah memperkuat sistem pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud. Ya. Itu dari saya, Mbak Putih, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hanefi. Saya mau menanggapi sedikit Dr. Hanefi, terkait dengan IT tadi. Kalau tadi yang Dr. Hanefi sampaikan itu kan setelah terjadi. Jadi kita itu maunya sebelum kejadian itu sudah terdeteksi dari IT. Jadi seperti yang kami lakukan di rumah sakit, ketika pasien datang pada hari yang sama atau besok datang lagi langsung terdeteksi. Jadi belum terjadi kejadian fraudnya gitu. Jadi pencegahan di awal, bukan setelah kejadian itu kan ketika nanti sudah terbayarkan baru kita ini kelihatan itu fraud kan jadi masalah lagi karena sudah terbayarkan ke rumah sakit. Jadi agak panjang siklusnya untuk mengembalikan uang tersebut. Begitu, Dok. Baik, Pak Subhan, itu berarti terkait dengan program ya, program Inasi Bijis yang saat ini versi 4. Itu memang ada beberapa clue-clue yang sering digunakan oleh rumah sakit untuk melakukan fraud. Dan itu memang kami perhatikan belum dikunci ya, belum dikunci. Jadi misalnya mereka beberapa kali mencoba-coba diagnosa primer, diagnosa sekunder, dicari-cari. Kalau itu sudah dikerjakan, harusnya sistem itu sudah menangkap historinya atau recordnya. Mereka menangkap bahwa klaim ini dilakukan setelah mereka melakukan beberapa kali perubahan-perubahan. Nah itu harusnya sudah diidentifikasi dari awal. Atau ada beberapa yang memang kita kunci ya. Jadi misalnya tidak bisa diagnosa primer A digabungkan dengan diagnosa sekunder B, itu dikunci. Ya. Kalau itu dibalik B jadi A gitu misalnya, itu langsung dikunci. Nah tentunya ini tidak bisa dikerjakan oleh BPJS karena yang membuat program bukan BPJS, tetapi BPJS bisa ikut terlibat dalam revisi program Inasi Bijis versi berikutnya. Gitu ya, Pak Putih. Ya, Pak Putih. Silakan Prof. Laksono. Ya, Prof. Laksono silakan. Ya, saya ini terakhir ya, belum saya pergi pulang ke Jogja ya. Ya, mungkin ini Pak, memang waktu verifikasi 15 hari itu sangat singkat ya. Nah, ini yang perlu kita lihat juga ya, kalau kita sebelumnya dan IT-nya juga mungkin masih belum bagus ya. Tapi yang penting, setelah verifikasi itu jangan dianggap final Pak. Ya. Jadi ini pembayaran itu baru untuk membantu cash flow rumah sakit, supaya tidak terganggu. Maka 15 hari itu singkat. Tapi setelah itu perlu ada review data ya, data dianalisis kembali dan mencari semacam potensi fraud ataupun ada potensi buat diinvestigasi. Nah, ini yang tindakan ini yang belum dikerjakan oleh atau belum ada dalam sistem kita. Sebaiknya kita mulai ke sana, Pak. Jadi jangan dianggap verifikasi itu final, itu yang penting. Terima kasih. Ya, sedikit tambahan dari saya terkait tadi pertanyaannya Pak Subhan ya. Di sini kami membaca bahwa salah satu wewenang yang dimiliki oleh BPJS adalah untuk mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. Nah, terkait sanksi administratif ini mungkin bisa juga diperluas skopnya untuk pencegahan atau kami menyebutnya pembinaan fraud ya Pak, dalam bentuk pengembalian dana hasil fraud. Ya. Jadi bila ada deteksi ya, deteksi atau memang setelah ditelusuri terbukti ada penggelembungan dana yang dilakukan oleh provider terkait pelayanan yang diberikan pada pasien, bila sudah terbukti kita bikin aturan bagaimana caranya mereka bisa mengembalikan dana tersebut. Ini sepertinya sanksi yang bersifat pembinaan juga, sehingga mereka soft ya, tidak langsung wah kamu melakukan fraud terbukti dan kita masukin penjara. Kalau itu pasti akan sangat mengerikan bagi tenaga kesehatan. Mereka akan menarik diri. Tapi kalau hanya sebatas pengembalian, mungkin pengembalian dana dan aturannya kita buat jelas, batasan-batasan fraudnya itu seperti apa, mungkin provider atau tenaga kesehatan yang melakukan pun akan legowo gitu, karena mereka menerima sesuatu yang bukan haknya. Dan terkait pengembalian ini kami mendapat informasi dari beberapa rumah sakit, bahkan ada beberapa rumah sakit atau tenaga kesehatan yang sadar bahwa mereka melakukan sesuatu dan mendapat uang berlebih dengan cara yang tidak semestinya, mereka sudah mengembalikan sendiri ke BPJS di rumah sakit masing-masing. Jadi mengapa tidak kita buat aturan yang jelas terkait proses pengembalian dana ini, dan ini juga kan terkait dengan wewenang yang dimiliki oleh BPJS. Kemudian terkait IT tadi, kami juga usul memang ada perbaikan
sistem juga di apa namanya INADI-RG-nya ya, karena ada beberapa contohnya adalah keystroke mistake ya, salah satu bentuk fraud yang kita salah memasukkan kode. Itu mungkin bukan karena kesengajaan kita, tetapi ada diagnosis yang keterangannya di ICD-10 itu tidak familiar yang digunakan di Indonesia. Mungkin kode-kode diagnosis atau kode-kode terminologi diagnosis atau terminologi tindakannya kita sesuaikan dengan kebiasaan yang digunakan di Indonesia, sehingga orang ketika mendiagnosis suatu kasus ya, kasus itu juga muncul di kode ICD-10 ya. Jadi orang tidak mencoba-coba atau tidak salah memasukkan kode. Demikian tambahan dari kami. Ya, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Saya pamit dulu ya. Oh, baik Prof. Lasono, terima kasih banyak. Iya, Prof. Lasono, terima kasih banyak atas kebersamaan kita sore hari ini. Hati-hati di jalan, Prof. Semoga selamat sehingga kembali ke Jogja. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Kita akan masuk ke pertanyaan. Ya, Pak. Kita masuk ke pertanyaan chat dari webinar. Ada Ibu Johan, mohon maaf, ini Bapak Johana. Ya, karena Bapak Johana selalu protes karena sering dipanggil Ibu ya. Jadi nggak boleh salah. Mohon maaf banget ya Pak Johana ya. Ya, Pak Johana bilang, berdasar pengalaman kami di beberapa rumah sakit, verifikator berhasil menyelamatkan klaim 200 hingga 300 juta. Dan ini selalu berulang setiap bulan dan sangat berpotensi sebagai bentuk fraud. Dan sangat sulit bagi verifikator menentukan ini berpotensi fraud by design atau by system. Sebagai pencegahan temuan-temuan ini sudah kami sampaikan kepada manajemen rumah sakit, namun memang struktur di rumah sakit belum ada sistem anti fraud di rumah sakit. Bagaimana dengan pengalaman rumah sakit luar negeri? Apakah sistem ini menjadi prasyarat sebuah rumah sakit yang bisa diterapkan juga di Indonesia? Ya baik, tanggapan dari Dr. Hanefi dulu ya, silahkan. Terima kasih Pak Johana. Jadi di beberapa negara itu memang ada program pencegahan fraud di rumah sakit yang di-endorse oleh BPJS-nya. Jadi kalau di Amerika Serikat, Medicare dan Medicaid itu mendorong rumah sakit untuk punya program pencegahan pencegahan fraud, ya termasuk misalnya memberikan edukasi kepada pasien, memberikan edukasi kepada dokter dan sebagainya. Saya tidak tahu persis apakah itu menjadi syarat menjadi providernya Medicare atau Medicaid. Tapi kalau melihat bahwa itu cukup gencar didorong oleh Medicare dan Medicaid, itu bisa dikatakan sebagai sebuah nilai bagi rumah sakit pada waktu mereka mendapatkan feedback kinerja dari Medicare dan Medicaid. Yang menarik memang di Amerika Serikat itu Medicare dan Medicaid itu melakukan penilaian kinerja rumah sakit, memberikan feedback. Feedbacknya akan terkait dengan utilization review, terkait dengan mutunya, terkait dengan fraud-nya dan sebagainya. Kalau dinilai kinerjanya tidak baik, maka tentunya bisa tidak diperpanjang kontraknya sebagai provider. Nah ini yang bisa dikerjakan juga oleh BPJS ya, sebagai lembaga yang serupa di Medicare atau Medicaid gitu ya Mbak Putih ya. Nah, mungkin itu komentar saya ya dari Pak Johana. Pak Johana, terkait tim anti fraud ini memang Prof. Lasono sudah mengusulkan ya untuk dibentuk di rumah sakit sebagai upaya pencegahan yang juga upaya deteksi dan juga pembinaan, karena kalau di rumah sakit itu sudah ada anti fraudnya sendiri, mereka antar sesama teman bisa saling mengingatkan gitu ya Pak ya. Jadi jangan sampai kalau diingetin orang lain, kalau diingetin BPJS mungkin tersinggung ya, tapi kalau diingetin oleh internal rumah sakit, oleh SPI-nya mungkin akan lebih nyaman karena sesama teman sendiri dan dari lingkup sendiri gitu. Jadi memang kami mengusulkan sekali tim anti fraud ini dibentuk di rumah sakit, dan itu benar-benar menjadi tim yang di SK-kan oleh direktur, bisa punya wewenang yang khusus untuk penanganan, untuk deteksi, pencegahan dan penindakan fraud secara internal di rumah sakit. Gitu Pak Johana, respon dari kami. Ya, ada penanya lain? Ya, dari Bapak Anto Kalina. Bagaimana peran dari organisasi perhimpunan seperti perhimpunan rumah sakit seperti Persi, Arsada maupun Arsi dalam pencegahan fraud? Karena tindakan fraud tadi seperti penyakit menular, jadi peran organisasi rumah sakit sangatlah besar. Ya, ini Dr. Hanefi merupakan pengurus Persi ya. Jadi silahkan menjawab Dr. Hanefi. Ya, Mbak Putih, saya pengurus Persi Pusat ya. Ya masih jadi pengurus Persi Pusat, masih diakui gitu.
Baik, Bapak Ibu, versi pusat itu tindakan yang mereka lakukan adalah dengan melakukan langkah pertama, yaitu melakukan upaya pencegahan. Jadi saya selalu ulang-ulang, ada pencegahan, ada deteksi, ada penindakan. Apapun yang kita lakukan diawali dengan pencegahan dulu, yang mencegah lebih baik daripada mengobati, katanya begitu. Jadi salah satu upaya versinya adalah dengan melakukan upaya pencegahan, dengan melakukan sosialisasi. Jadi seperti kemarin di kongres versi atau di seminar versi, kita mengadakan pertemuan di mana salah satu agendanya itu adalah memberikan sosialisasi mengenai apa itu fraud dan bagaimana pencegahan fraudnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan untuk tahap awal sebelum nanti berikutnya terlibat dalam proses penyusunan Permenkes tentang pedoman pencegahan dan penindakan fraud. Ya, itu Pak Antoni. Pak Anto Karina. Ya, terima kasih. Ya, Pak Anto, kami informasikan juga Pak Sutoto, Ketua Persi Pusat ya. Ketua Persi Pusat juga dilibatkan oleh Kemenkes dalam penyusunan Permenkes untuk pencegahan, Permenkes terkait pencegahan dan deteksi fraud di rumah sakit. Jadi peran Persi baik mereka melakukan pembinaan ke rumah sakit yang ada di jaringnya, juga memberikan ide-ide gitu ya, bagaimana apa sih yang harus dilakukan di rumah sakit dalam upaya pencegahan dan pengurangan fraud. Jadi sebagai narasumber dalam penyusunan Permenkes, pencegahan dan deteksi fraud di rumah sakit. Ya, demikian tanggapan kami. Kita ke suaranya kurang terdengar. Kami akan bacakan pertanyaannya Pak Mulyani yang dari chat ya Pak ya. Pertanyaan seperti ini atau tanggapannya. Sepertinya perlu pembentuk lembaga yang khusus menangani fraud, mulai dari sosialisasi tentang fraud, membuat buku manual tentang fraud, hingga investigasi tindakan fraud. Untuk menghindari kemungkinan tidak terpenuhinya salah satu unsur fraud, yaitu kesengajaan. Apakah memungkinkan secara hukum dan kelembagaan dibuat seperti itu? Ya, Dr. Hanefi, silahkan memberi tanggapan. Ya, Dr. Putih, saya senang sekali ya. Jadi tanggapan atau pertanyaannya itu sebenarnya sudah merupakan jawaban dari modul 6 kita nanti ya, membuat plan of action. Jadi Bapak Ibu udah nyicil nih, pertanyaannya belum kita keluarkan, Bapak Ibu sudah membuat jawabannya. Ya, jadi yang kemarin komplain karena menjawabnya susah itu sebenarnya tidak terbukti ya. Sekarang sudah punya jawaban ya. Salah satu jawabannya terkait dengan plan of action, yaitu Bapak Ibu mengusulkan untuk membentuk tim atau task force seperti tadi di Amerika Serikat. Task force yang bertugas untuk melakukan pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud. Jadi bisa sekali Pak, nanti BPJS bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, bekerjasama dengan Kementerian Kehakiman misalnya, membuat sebuah task force yang tugasnya adalah melakukan sosialisasi tentang pencegahan fraud, melakukan edukasi tentang fraud, melakukan deteksi tentang fraud, dan juga melakukan upaya-upaya penindakan. Tentunya lembaga ini cukup besar jadinya ya. Jadi ada beberapa divisi-divisi yang terpisah. Ada beberapa divisi yang lebih cantelannya lebih di BPJS atau cantelannya di Kementerian Kesehatan atau cantelannya di Kementerian Kehakiman. Itu silahkan. Jadi saya senang tadi Bapak bisa mengusulkan, itu adalah salah satu plan of action yang baik sekali. Ya, Bapak Ibu bisa mulai dari sekarang menyusun jawaban untuk modul 6. Karena Bapak Ibu nanti presentasi ya di depan direksi dan ide-idenya sangat luar biasa ya. Kita apresiasi sekali ya Mbak Putih ya. Ya, sepertinya peserta kita dari BPJS ini sangat rendah hati ya Pak Hanefi. Jadi mereka bilang kami sangat sibuk dan tidak sempat belajar. Kami nggak sempat ngerjain tugas, tapi ternyata ketika mengerjakan tugas atau saat diskusi ini punya ide-ide yang sangat brilian yang tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Bahkan jawaban-jawaban ini Bapak nanya sendiri, jawab sendiri gitu kalau menurut kami ya. Jadi kayak ngetes apa ya gitu ya, Bapak dan Ibu mungkin ngetes kami. Jadi Bapak dan Ibu kami perhatikan tadi tanggapan-tanggapan Bapak dan Ibu sebenarnya tidak perlu direspon, dan itu merupakan suatu pemikiran-pemikiran yang mungkin didasari dari kenyataan yang dialami di lapangan sehingga Bapak dan Ibu punya pemikiran seperti itu. Cuman untuk penegasan
perlu kepastian ya, perlu hukum atau tidak. Bahkan kalau kami bisa usul tadi menyarankan ada mau bikin manual untuk anti fraud gitu ya, bikin aja sekarang ya Pak ya, nyicil modul 6-nya, jadi nanti modul 6-nya udah jadi, penugasan modul 6 sudah jadi. Dan apa namanya, toh BPJS juga memang punya wewenang untuk itu kan, memberi sanksi administratif atau memberi semacam pembinaan kepada rumah sakit binaannya. Selain mengadakan in-house training tentang fraud, misalnya yang seperti yang pernah dilakukan oleh BPJS di Divre Kalimantan Selatan, itu bisa juga dengan pembuatan manual-manual untuk rumah sakit yang dibina ya. Jadi kalau ada mau bikin manual tentang anti fraud ya kami persilahkan, dan kalau bisa secepat mungkin dibikin dari sekarang ya. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya pertanyaan dari Bapak Mulyani tadi merupakan pertanyaan terakhir karena kita harus masuk karena kita harus menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu yang aktif berdiskusi hingga sore hari ini. Terima kasih sekali atas kebersamaan kita yang hangat, dan kami akan menyampaikan sedikit bahwa mulai hari Senin depan tanggal 10 tanggal 10 hingga tanggal 15 Bapak dan Ibu akan mempelajari atau akan masuk ke modul 3 ya. Jadi nanti Mbak Eva akan mengirimkan link modul 3 kepada Bapak dan Ibu. Modul 3 ini akan belajar mengenai hukum-hukum atau sanksi-sanksi bagi pelaku fraud yang sudah diterapkan di Amerika Serikat ya. Sebagai contoh tadi kan kita belajarnya, sementara ini kita belajar dari Amerika Serikat yang memiliki pengalaman cukup luas dalam upaya pencegahan fraud di pencegahan dan atau penindakan fraud dalam layanan kesehatan. Ya, kita bisa lihat di layar Bapak dan Ibu. Ini adalah, mohon maaf masih loading ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses sendiri untuk modul 3 seperti biasa. Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk mengklik link yang sudah diberikan melalui email oleh Mbak Eva, dan di situ ada contoh-contoh aturan hukum terkait fraud yang sudah dijalankan di Amerika Serikat. Dan di sana juga Bapak dan Ibu bisa mempelajari sanksi-sanksi administratif ya, sanksi-sanksi pidana atau perdata yang bisa diusulkan untuk penindakan fraud yang terjadi di Indonesia. Jadi kita benar-benar belajar dari negara atau lembaga yang sudah berpengalaman di bidangnya dalam upaya pencegahan dan penindakan fraud. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk modul 3 ini juga akan ada penugasan ya. Mohon diperhatikan bahwa penugasan yang kami maksud adalah yang ada di bagian penugasan. Ada di bawah, paling bawah bisa ditunjuk ya pakai kursor, bagian penugasan. Ya, jadi penugasan hanya ada di bagian penugasan. Jadi Bapak dan Ibu kami harapkan menjawab pertanyaan yang ada pada bagian penugasan. Itu yang ditunjuk ya pada kursor. Jadi bukan menjawab pertanyaan pada item-item lain. Pertanyaannya untuk modul 3 ini hanya 2. Dan kami percaya bahwa Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan pertanyaan ini dengan baik. Dan deadline-nya adalah kami undur secara resmi bahwa deadline untuk pengumpulan tugas setiap modul adalah pada hari Minggu pukul 24.00. Jadi untuk modul 3 ya, hari Minggu jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Jadi waktunya cukup panjang. Bapak dan Ibu silakan mempelajari dulu contoh-contoh yang ada di luar negeri, kemudian materinya mempelajari materi pembelajaran mandiri, kemudian mengerjakan penugasan. Selain itu, webinar selanjutnya kita akan bertemu lagi insya Allah pada hari Senin 24 November tahun 2014 pada jam 14 hingga pada jam 13 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti pada pertemuan webinar tanggal 24 November besok, saya akan membawa sedikit oleh-oleh dari Dallas ya. Semoga bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semua juga. Kemudian Bapak dan Ibu, bila ada masalah terkait IT, Bapak dan Ibu bingung caranya membuka modul, Bapak dan Ibu bingung caranya connect dengan webinar, atau bingung belum terdaftar di Telegram, kok belum pernah mendapatkan email, kami persilahkan Bapak dan Ibu menghubungi Mbak Eva di nomor telepon 0823 24 33 2525 ya. Nomor teleponnya Mbak Eva ini tertera di email blfraud.pkmkugm yang dikirimkan ke masing-masing alamat email Bapak dan Ibu. Atau bisa juga menghubungi Mas Yulis di nomor telepon
0812 97 28 2441 ya. Saya ulangi sekali lagi, mohon dicatat baik-baik Bapak dan Ibu. Nomor HP Mas Yulis adalah 0812 97 28 2441 atau nomor telepon Mbak Eva 0823 24 33 25 25 ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di pertemuan hari Senin 24 November 2014 ya. Selamat sore.